Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi terakhir ya kemarin. Mohon maaf kelupaan belum saya buatkan, dan ini saya terangkan pakai video aja biar lebih jelas, karena kalau pakai PDF takutnya masih bingung gitu ya. Oke, seperti sebelumnya kita akan membuat tambah data, ubah data, dan tampil ya. Oke, saya buka dulu aplikasi Chrome-nya sebentar. Kita bisa buka dari JSUI ya. Sebenarnya udah ada demonya ya, nanti kita tinggal ngopi. Oke, ini saya buka salah satu. Nah, nanti kita copy ini aja ya. Kita mau copy dari halaman demo, dan ternyata di sini sudah ada langsung di halaman depan basic truth ya, create, read, update, delete. Nanti ketika kita klik new akan muncul form, edit, nanti pilih dulu terus diedit, muncul seperti ini. Nah, langkahnya kita copy aja source code yang di dalam demo ini ya, di webnya JSUI, menu demo langsung paling depan ini. Kita copy ini aja. Oke, saya copy dulu. Cuma nanti scriptnya akan sedikit berbeda dengan yang ini ya. Kita copy, kita buat file baru di folder front end ya. Oke, saya buka dulu. Oke, sebentar, ini terlalu kecil. Oke, saya buka dulu foldernya. Sorry, web service ya. Oke, kita open foldernya di sini ya. Oke, di sini kemudian kita sudah punya file kemarin login.html. Kita buat file baru namanya mahasiswa.html, karena nanti ini kita gunakan untuk halaman tampil data, ubah data, tambah data, dan hapus data dari tabel mahasiswa itu ya. Oke, tadi kita sudah copy ya, tinggal di paste saja. Oke, di sini bisa diganti nanti, misalkan di sini CRUD mahasiswa untuk judulnya. Ini juga boleh diganti. Hanya sebagai informasi saja ya, akan digunakan untuk tampil, tambah, ubah, dan hapus data mahasiswa, atau mungkin biar lebih simpel kalimatnya untuk mengelola data mahasiswa gitu aja. Nah, contohnya seperti ini. Terus ini ada judul ya. Oke, ini mungkin kita save dulu aja ya, kita save dulu. Oke, ini kan kemarin alamatnya kan masih online ya, karena kalau online kayak gini nanti laptopnya nggak connect internet ya nggak jalan. Nah, ini bisa kita tiru yang dari miliknya login ya. Dari miliknya login kan kemarin sudah include tema, kemudian icon, jQuery min, ini kita copy saja lah. Kita copy, atau mungkin bisa ngedit yang ada ini juga boleh ya. Ngedit yang ada ini boleh, misalkan karena di sini kan sudah ada foldernya ya. Ini sebenarnya tinggal ngopi aja sih. Kita copy yang nama folder jQuery SU ini, yang ini. Kita tinggal merubah yang di sini aja. Nah, ini kita rubah. Daripada kalau kita pakai yang online, internetnya lambat, nanti juga tampilannya ikut lambat. Oh, ini atasnya keliru ini. Nah, gini ya. Juga sama.
Oke, ini sudah ya, ini sudah Java CSS sama JavaScript-nya sudah. Kemudian ke bawah ya. Oke, ini judulnya kita ganti yang ini. Misalkan kita ganti dengan data mahasiswa. Kemudian yang atas ini URL kita tidak akan langsung main di sini ya. Ini kita hapus karena strukturnya akan sedikit berbeda ya. Karena kalau kita menggunakan URL ini maka strukturnya harus kita samakan dengan ketentuan miliknya JSUI. Nah, kebetulan kan kemarin kita buat struktur itu responnya kan tidak langsung ke kolom datanya ya, tapi masih ada status, pesan, kemudian baru data. Jadi sehingga tidak bisa tampil langsung di sini. Jadi ini kita hapus yang ini. Nanti kita buat fungsi di bawahnya untuk menampilkan data. Nanti untuk setelnya lebar ini monggo boleh diganti sendiri untuk menyesuaikan tampilannya. Oke, yang ini saya enter aja biar mudah bacanya. Untuk apa namanya pagination saya hapus. Pagination itu yang ini. Ya, kita hapus saja karena kalau pakai ini nanti kita akan sedikit merubah lagi di script web service-nya. Ya, ini kita hapus saja yang ini. Jadi pagination true-nya kita hapus. Kemudian row number nggak masalah, fit column nggak apa-apa, single select-nya true juga nggak masalah. Kemudian ada primary key-nya apa sih gitu ya. Nah, ini saya enter ya, tanda kurung apa lebih besarnya ini saya enter. Ada satu lagi yang untuk kita atur ya, ID fit yang menjadi primary key itu apa. Karena ini mahasiswa itu kemarin primary key-nya NIM ya. Nanti teman-teman kalau tabelnya misalkan primary key-nya ID ya di sini diganti ID. Kalau primary key-nya mungkin ID kategori ya di sini ID kategori. Nah, kalau kemarin mahasiswa ID field-nya atau primary key-nya kita isi dengan NIM. Kemudian metodenya. Nah, ini karena default-nya itu metodenya adalah post ya. Tapi di sini kita buat metodenya get. Karena untuk mendapatkan data kan kemarin kita sudah sepakati bahwa untuk tampil data pakai get, untuk tambah data pakai post, untuk ubah data pakai put, untuk hapus data pakai delete. Nah, ini untuk tampil data metodenya kita kasih yang get. Seperti itu. Kemudian kolomnya kita rubah ya. Kemarin ada NIM, ada nama, ada alamat ya. Jadi ini kita tulis kolomnya NIM, ini judulnya ya. Berarti NIM, kemudian nama, ini berarti nama mahasiswa atau nama gitu aja boleh. Kemudian ada alamat, ini kita tulis alamat. Yang keempat ini nggak dipakai ya, kita hapus. Jadi jumlah kolom ini disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan pengen ditampilkan 5 ya 5, kalau pengen dimunculkan 10 ya 10 tergantung jumlah kolom yang ada di tabel. Tapi bukan berarti ditampilkan semua ya. Kalau jumlah kolomnya 50 kan nggak mungkin kita munculkan semua. Oke, ini kita rubah, misalkan namanya kita isi 200, alamat kita isi 200. Atau nanti monggo bisa dirubah sendiri ukurannya ini. Oke, terus ke bawah lagi, ini adalah ini tak view World Web biar ke enter. Nah, ini untuk tombol apa itu tambah, ubah, hapus. Ini kita buat apa namanya bahasa Indonesia saja ya, kita edit. Ini tambah, kita kasih apa namanya labelnya tambah. Kemudian ini kita ganti ubah. Kenapa kita ganti? Biar nanti bisa di copy paste ke file lain ya. Kalau tambah ubah itu kan umum. Kalau tadi kan create user, edit user itu kan terlalu apa? Spesifikasi ya, terlalu fokus ke user. Kalau tambah ubah hapus gitu nanti kan bisa di copy paste ke script yang lain, tinggal nanti dirubah URL-nya. Ini ubah, ini hapus ya.
Oke, ini saya enter aja biar agak mudah bacanya. Oke, jadi ada tambah, ubah, hapus, satu lagi. Ini saya copy dari tambah saja. Satu lagi kita buat untuk refresh ya. Jadi ini kita kasih nama refresh. Tujuannya refresh itu contoh misalkan ketika menampilkan data kok loadingnya lama atau gagal tampil data, mungkin koneksi putus atau apa gitu ya. Nanti kita bisa pakai tombol refresh gitu ya untuk mereload ulang gitu ya. Refresh. Oke. Oke, berarti ada 4 tombol ya. Refresh, tambah, ubah, hapus. Oke. Berikutnya yang bawahannya ini adalah dialog ya. Oke, ini mungkin saya kasih keterangan dulu. Di sini berarti data grid ya, data grid. Kemudian ini toolbar. Toolbar itu yang menu tombol-tombol itu ya. Oke, ini toolbar tombol. Terus yang ini adalah dialog. Dialog itu nanti yang muncul ya, dialog form ya. Ketika kita klik tambah itu kan yang ini ketika kita klik ini kan, nah ini namanya dialog. Jadi kita buat dialog formnya ini. Termasuk ini juga dialog. Jadi dialognya itu cuma pakai satu, bisa kita pakai untuk menambah ataupun mengubah. Oke, di sini kita kasih judul, tinggal berubah aja ya. Misalkan form mahasiswa. Oke, ini berarti name-nya disamakan yang ada di tabel ya. Kemarin name, kemudian labelnya ini juga name. Ini nama. Ini ya nama, tinggal rubah-rubah aja. Nah, nanti kalau misalkan Pak, kalau tanggal gimana? Lah, kalau tanggal nanti teman-teman tinggal nyari di sini aja. Loh, ini kan sudah ada nih. Tinggal dicari misalkan date. Nah, date box ini kan sudah ada. Saya klik ya. Nah, ini sudah ada tuh ini. Tinggal di copy aja ini scriptnya. Nah, ini tinggal di copy aja. Nah, ini pakai input, kelasnya adalah ESC date box. Ya, kalau yang ini kan kita pakai text box. Nah, kalau yang ini pakai date box, udah gitu aja, nanti otomatis sudah jadi date picture-nya sudah jadi sendiri. Oke, kita lanjutkan lagi, kemudian alamat. Yang keempat ini kita hapus ya, karena cuma 3 kolom. Kalau nanti pengen nambah, oh ada 5 kolom, ada 10 atau 10 inputan ya, ini diisi 10 kali gitu ya. Kita hapus yang ini. Terus ini dialog ya. Kemudian ini adalah tombol yang di dalam dialog. Nah, kasih keterangan sekalian. Tombol yang ada di dalam dialog. Ada tombol save, ada tombol cancel. Jadi ketika kita klik new, nah ini masih loading malah. Bisa refresh dulu. Nah, ini ketika kita klik new kan muncul dialog. Nah, tombol di bawah ini itu kita buatnya yang ini. Nah, ini save ini kita ganti simpan ya. Simpan. Biar bahasa Indonesia saja. Ini save juga kita isi simpan. Kemudian yang cancel ini kita isi dengan batal. Oke, selesai untuk tampilannya. Kita coba dulu ya sebelum ke JavaScript-nya. Ini kan harus kita rubah dulu. Kita jalankan dulu. Pakainya punya saya sudo php -s localhost, kemarin pakai 81 kalau nggak salah, 8000 atau 81 gitu ya. Kalau di Windows nanti nggak usah pakai sudo ya, jadi yang ini nggak usah ditulis, cukup php -s localhost 81 misalkan, enter. Punya saya harus ada passwordnya, kalau di Windows nggak perlu. Kita cek localhost 81, nama filenya mahasiswa.html. Oke, sudah jadi ya. Ini kalau klik tambah, ubah belum jalan karena JavaScript-nya belum kita
update. Oke, ini sudah muncul. Ini biarkan jalan aja ya. Ini saya sembunyikan di bawah aja. Kita lanjut ke JavaScript-nya. Nah, di JavaScript ini kita gunakan untuk mengirimkan ataupun berkomunikasi dengan web service yang kemarin kita buat. Nah, yang pertama ini kita nggak pakai ini ya, nanti kita modifikasi yang scriptnya. Yang pertama yang di dalam JavaScript kita harus melakukan atau menginjek setiap request yang kita lakukan ke server itu harus membawa JSON Web Token-nya atau token JWT-nya. Ya, jadi seperti yang di Postman kemarin kan setiap kita request header-nya itu harus membawa JWT. Nah, di JavaScript itu kita buat seperti itu juga. Jadi di sini kita kasih keterangan menambahkan JWT ke dalam header request ya. Jadi ketika request itu membawa header JWT-nya. Nah, di jQuery itu ada fungsi namanya ajak setup. Nah, ini sudah ada. Jadi kita atur ajaknya ya. Buka kurung kerawal gitu. Sini ada titik komanya biasanya. Nah, yang pertama adalah kita atur sebelum dikirim. Artinya kita nginjek headernya, kita nginjek JWT ke dalam header itu sebelum ajaknya dikirim ke server. Jadi kita buat function. Nah, ini kita gunakan yang tulisan yang di sini aja ya. Nah, kita JG. Di situ kan JG SHR itu sebenarnya adalah respon ataupun network yang kita gunakan untuk ngirim ke server. Itu hanya variabel sih sebenarnya, di bawah pun kita tidak pakai itu ya. Nanti ini biasanya kalau saya kasih nama request gitu. Biasanya, tapi ada juga yang ngopi ini. Ya, ini kan sebenarnya request sebenarnya ya. Request kemudian koma itu setting ya. Kita tulis setting gitu aja ya. Setting. Oke, kurung kurawal buka, enter. Kemudian variabel JWT-nya kita ambil dari mana? Ya, kita ambil dari session. Nah, kemarin kan ketika kita login kan, nah ini sessionnya disimpan dengan nama mi_ws. Nah, ini kita tinggal ngambil aja. Tinggal ngambil sessionnya itu ya. Tapi pakai get ya. Seperti ini dibalik. Kalau tadi kan set, kalau ini get. Jadi variabel JWT ini kita ambil dari session storage get item yang namanya mi_ws sesuai yang ada di halaman login ya. Di sini kan ketika berhasil login, session JWT-nya kita simpan di storage session browser dengan nama mi_ws. Nah, yang sedangkan yang di sini kita ambil mi_ws. Oke, setelah itu kita cek nih apakah JWT-nya ada atau enggak. Kalau di JavaScript itu bisa menggunakan tab off ya. Tipe dari JWT-nya itu undefined enggak ya. Nah, kalau undefined berarti otomatis dia belum login ya. Nah, ini undefined dan JWT-nya tidak kosong. Tidak nul ya. Ini artinya JWT tidak undefined berarti JWT ada isinya dan JWT tidak kosong. Artinya JWT-nya berarti tersedia. Kalau tersedia gimana? Request-nya kita kasih header-nya ya. Kita set atau kita atur authorization-nya seperti yang di Postman kemarin. Authorization tulisannya. Betul ya, authorization. Nah, depannya jangan lupa dikasih bearer.
bearer tulisannya. Terus spasi. Nah, ini spasi ini hukumnya wajib. Ya, bearer spasi baru ditambah dengan JWT. Titik koma. Itu kalau JWT-nya ada di session. Bagaimana kalau tidak ada? Nah, kalau tidak ada kita kasih pesan. Ya. Kita kasih pesan. Nah, pesannya kita kasih notifikasi. Apakah dia sudah login atau belum. Nah, kita kasih pesan JWT out tidak ada. Kemudian message-nya silahkan login dulu. Seperti itu. Kemudian ketika diklik OK, function apa yang dijalankan? Ya. Jadi function yang di bawah ini disebut function callback. Artinya function yang akan dijalankan ketika ada peringatan JWT out tidak ada, silahkan login dulu. Ketika kita klik OK, apa yang akan dilakukan oleh browser yaitu dilarikan atau diarahkan ke halaman login. Nah, seperti ini ya. Oke, ini kita coba kita save dulu. Jadi ini artinya menambahkan JWT ke dalam header dan cek status login. Nah, ini kan status login sebenarnya. Kalau belum login langsung suruh login dulu. Oke, kita refresh dulu. Ketika di refresh ini harusnya ada peringatan. Oh, belum ya, ntar. Ini pasti ada. Kita cek dulu ya di Mertool developer di konsol mungkin ada salah ketik. Oh, tidak ada. Saya cek dulu di session. Oke, sebentar. Oh, sorry. Ini kan before send ya. Berarti ya ini belum muncul. Nanti habis ini baru bisa muncul. Ntar. Kita lanjut dulu karena di sini ajaknya before send ya, sebelum dikirim ya. Oke, kita lanjut ke bawah. Kita buat apa itu namanya? Fungsi refresh. Yang ini saya abaikan dulu. Kita buat fungsi refresh. Function refresh. Nah, refresh ini tujuannya untuk menampilkan data di dalam data grid. Kita gunakan ajak get. Nah, ini URL-nya kan http localhost portnya 3000 kemudian garis miring mahasiswa. Nah, nanti teman-teman tinggal ganti ini ya. Untuk tabel-tabel yang lain kemarin mungkin ada master biaya, master jurusan, master kelas. Nanti di sini tinggal disesuaikan aja. Oke, kemudian tidak ada yang data yang dibawa. Jadi kurung kurawal kosongan ini artinya kita tidak membawa data apa-apa untuk menampilkan mahasiswa. Jadi cukup buka kurung, tutup kurung. Koma, kita kasih function. Terus hasilnya apa ketika kita mengambil data dari URL localhost 3000 garis miring mahasiswa gitu. Nah, di sini kita atur, kita panggil nih crash itu ID ya. ID-nya itu DG. Nah, DG itu mana? Kita naik ke atas. Nah, DG itu yang data grid-nya tadi. Nah, ini DG. Jadi data grid ini kan memiliki ID sama dengan DG. Nah, DG itu kalau dipanggil di dalam jQuery ini menggunakan tanda crash atau pagar, bacanya itu ID DG. Data grid. Nah, ini kita isi dengan datanya tadi, kurung kurawal buka. Data kita isi dengan hasil.data. Kenapa hasil.data? Karena hasil itu nantinya kan isinya ada pesan, ada status sama data. Seperti yang di web service kemarin kan, oh statusnya true atau false, statusnya 1 atau 0, kemudian pesannya apa, kemudian datanya apa. Nah, data itu mengambil data dari respon yang ada di web service. Kita kasih titik koma dulu yang sini. Kita save ya. Nah, fungsi refresh ini akan langsung kita panggil. Kita ketik di atasnya sini aja ya.
Nah, kalau di JavaScript ini fungsi itu bisa dibolak-balik. Jadi boleh ditaruh di bawah, manggilnya di atas, itu boleh. Nah, ini nanti secara otomatis ketika browsernya kita buka, kita refresh, ini akan langsung memanggil data di 3000 mahasiswa. Kita refresh ya. Nah, di sini sudah langsung ada peringatan JWT out tidak ada, karena ketika kita tadi mengirim request ke HTTP localhost 3000 mahasiswa, terjadilah proses ini before send-nya ini jalan ini. Dia akan ngecek JWT-nya apakah tersedia atau enggak. Kalau enggak tersedia kan langsung suruh login dulu. Nah, ini kita berarti oke, langsung redirect ke halaman login. Oke. Sebelum login, ini saya belum menjalankan web service ya. Saya jalankan dulu pakai jendela yang baru. Saya buka dulu foldernya. Oke, kita jalankan dulu pakai Nodemun ya. Nah, yang kemarin sebelum saya jalankan ya, kemarin CORS itu nih saya taruh di sini ya, CORS. Saya taruh di sini untuk memanggil CORS-nya, kemudian use-nya itu saya taruh di sini. Yang penting di bawahnya variabel app express ya. Kemarin ada yang ngetiknya di atasnya, dia diketik di sini. Wah, diketik di sini. Error karena app-nya belum diketahui ya. Jadi ngetik ditaruh bawahnya. Ya boleh di sini boleh sih sebenarnya. Cuma ini tak urutkan, tak taruh paling bawah sini ya. Sebelum yang definisi root untuk yang kita panggil ini. Oke, itu ya. Yang kemarin masih salah tentang CORS. Oke, kita jalankan Nodemun npm start. Oke, sudah jalan. Kita lanjut login dulu. Nah, untuk mengetahui sessionnya tuh di developer kelihatan ya. Ini kan menu developer, nanti bisa lihat di tab application. Di sini ada session storage. Nah, di localhost 81 nggak ada ini JWT-nya ya. Kita tinggal login aja. Kemarin passwordnya apa ya? Oh, ini. Nah, ini berarti berhasil login, cuma saya belum memiliki indeks HTML. Oke, nanti kita buat ya. Nanti kita buat setelah saya mendemokan mahasiswa. Jadi indeks itu nanti kita isi dengan menu-menu ya. Oke, kita cek dulu. Ini sudah berhasil login ya. Kita cek dulu di developer. Nah, ini sudah ada KMIWS, sudah ada token JWT-nya. Oke. Berarti ini kita kembali ke halaman mahasiswa HTML. Oke, langsung muncul ya. Karena ini sudah membawa JWT-nya. Kalau pengen dilihat, kita lihat aja di developer, di network. Kita cari yang ini kan memanggil localhost 3000 ya. Kita cek tuh headernya ada authorization. Nah, ini ada authorization bearer spasi ini tokennya. Nah, ini harus dibawa terus ya. Oke, sudah berhasil untuk tampil datanya. Untuk refreshnya, berikutnya kita yang tombol fungsi refresh juga sudah jalan ya. Ini kalau kita klik itu, kalau kita lihat di developer, dia harusnya sudah jalan. Nah, ketika saya klik itu, dia sudah refresh. Cuma karena ini localhost, saking cepatnya langsung refreshnya ya cepet banget ya. Ini cuma berapa milidetik ini, nggak lama. Nah, cuman 21,69 milisecond. Nah, nggak ada seperempat detik. Tuh, jadi tombol refresh ini langsung sudah bisa digunakan ya. Karena sudah langsung menjalankan fungsi refresh. Kemudian berikutnya kita buat fungsi tambah. Fungsi tambah itu yang ini tombol tadi kan refresh sudah ya. Nanti kita buat fungsi tambah, fungsi ubah sama fungsi hapus. Jadi masih ada 3 fungsi lagi. Oke, sebelum membuat fungsi tambah, di sini saya buat variabel namanya method ya.
Kenapa variabel metodenya saya buat dulu? Karena tombol simpannya kan ada satu. Tombol simpan itu fungsinya nanti bisa untuk menambah atau juga bisa untuk merubah. Nah, bedanya apa? Kalau metodnya post ya. Kalau metode post itu nanti menambah, kalau metodenya put berarti merubah. Makanya ini kita buat variabel di sini dulu tapi nggak ada nilainya. Jadi langsung titik koma. Oke, terus kita buat fungsi tambah. Nah, fungsi tambah ini untuk memunculkan dialog. Dialognya itu yang ini. Nah, dialog form ID-nya adalah DLG. DLG. Berarti kita panggil di sini pakai crash ya. DLG dot menggunakan dialog buka kurung dialog open ya. Artinya dialognya dibuka. Terus tambah lagi dialog center, artinya dialognya kita taruh di tengah. Terus satu lagi dialog lagi buka kurung itu kita isi fungsi set title atau judulnya apa gitu. Titelnya adalah tambah data. Seperti itu titik koma. Itu baru dialognya. Jadi hanya memunculkan dialog. Kemudian formnya. Formnya itu namanya ID-nya adalah FM nih. Form ID FM. Nah, FM itu kita kosongkan dulu ya. Kalau mode tambah kan formnya harus dikosongkan. Kosong itu form buka kurung kita jalankan clear, jadi kita kosongkan. Terus jangan lupa metodenya kita isi dengan metode apa tadi, post ya. Jadi variabel yang di sini metodenya langsung kita isi dengan nilai post. Kita save dulu, kita coba ya, kita refresh dulu, tambah, nah muncul dialog ya. Cuma ini diklik tambah belum, klik simpan belum bisa karena simpannya belum kita buat ya. Seperti itu, klik tambah, judulnya berubah, cuma simpannya belum kita buat ya. Tapi batalnya sudah bisa ini batalnya. Nah, karena batalnya tadi udah cuma menyembunyikan dialognya ini. Oke. Berikutnya kita buat fungsi sebelum kesimpan ya, kita buat fungsi ubah dulu. Jadi fungsi ubah ini kalau nanti ini belum dipilih harus ada peringatan data belum dipilih gitu ya. Sehingga ubah itu kan kayak ini. Ya. Yang ini. Kalau diklik ya nggak akan ada eventnya. Kalau milih ini dulu baru diklik muncul ini. Oke. Berarti di sini kita buat function f-nya kecil ya. F-nya kecil ubah. Oke, kita baca dulu barisnya. Barisnya itu dari dialog ya. Dari dialog apa itu? Data grid DG ya. Kita data grid, terus kita jalankan fungsi get selected. Nah, get selected kok ada fungsi get selected, Pak ya. Ya nanti di dokumentasi bisa dibaca ya, di dokumentasi sini tuh ada semua. Ya, kemarin di pertemuan sebelumnya kan sudah ada. Sudah saya terangkan untuk membaca ini data grid mana ini. Di sini kan sudah diterangkan function-functionnya. Nah, ada properties, ada method dan seterusnya. Nah, nanti ini ada fungsi-fungsinya yang di sini ada keterangannya untuk apa gitu. Nah, get selected itu untuk mendapatkan apakah ada baris yang dipilih. Nah, kita baca ini. Apakah baris, nah maksudnya apakah baris ini kalau ada baris yang dipilih itu bernilai true. Kalau nggak ada nanti bernilai false. Oke, di sini kita kasih else saja ya. Jadi kita bisa kasih peringatan, bisa ngopi yang tadi aja, yang ini. Oke, coba langsung kita tulis kayak gini aja. Belum ada data yang dipilih. Kita coba bisa jalan nggak dengan script yang pendek itu ya. Kita coba refresh dulu.
Nah, muncul ya. Oh, undefinite berarti harus kita ini berarti peringatan. Nah, yang koma pesannya. Peringatan koma pesan ya. Kita refresh lagi. Nah, seperti peringatan belum ada data yang dipilih. Jadi ini untuk memunculkan kalau barisnya ini belum ada yang dipilih, kita munculkan pesan ini. Tetapi kalau ada yang dipilih, berarti kita ambil kita munculkan dialognya. Kita copy yang dari atas ini aja ya. Kita copy dialognya yang dari tambah. Cuma kita rubah judulnya. Ubah data. Kemudian setelah muncul dialognya, kita apa itu namanya? Formnya kita isi ya. Kita isi value-nya dengan perintah load. Load ya, fungsi load, kemudian kita isi dengan data yang di barisnya. Jadi fm form load ini di dalamnya ada fungsi load ini untuk memasukkan data yang dari baris yang dipilih ke dalam form. Ya, kita cek lagi, refresh. Muncul peringatan, kita pilih dulu, ubah. Nah, munculnya di sini seperti itu. Nah, nanti yang dirubah adalah nama dan alamat ya. NIM nggak boleh dirubah karena NIM itu primary key-nya seperti itu. Oke, terus terakhir, nah, masih 2 ya, sama hapus ya. Kita buat fungsi simpan. Function simpan. Ini yang bawah saya hapus aja ya. Ini nggak dipakai. Ya sebenarnya dipakai sih, tapi cuma daripada ngedit nanti bingung, ini saya hapus aja, saya ketik ulang. Oke, kita pakai perintah ajak. Oke, kurung biasa, kurung kurawal, enter. Kasih titik koma dulu. Yang pertama adalah metodenya kita isi apa? Tipenya metode. Nah, ini metode ya. Di sini kan ini tadi lupa metodenya belum kita isi dengan put. Jadi tipe metode ini nanti tergantung nilai yang di sini. Apakah dia post, apakah dia put. Kalau post berarti tadi tambah, kalau put berarti dia ubah ya. Oke, kemudian URL-nya kita isi dengan URL web service ya. HTTP localhost 3000 /mahasiswa. Nah, nanti localhost ini karena masih lokal ya. Kalau nanti teman-teman sudah online bisa diganti IP atau domain. Data kita ambil dari form ya. Kita ambil dari form fm.serialis. Nah, fungsi serialis itu adalah mengkonvert atau merubah data yang ada di formnya, di mana di dalam form itu isinya adalah berupa data objek. Nah, data objek itu kita ubah menjadi serialis. Nah, nanti akan menjadi bentuk array gitu ya. Koma sukses. Nah, sukses itu artinya sukses mengirim ke server ya, bukan sukses untuk bukan sukses untuk menyimpan, tapi sukses mengirim ke server. Nah, menyimpan enggaknya kita baca dari hasilnya ini. Nah, kita baca ini if hasil dot status kan kemarin kalau nggak salah 10 atau true false ya. Berarti kalau if hasil dot status artinya jika berhasil, kita munculkan pesan, kita tampilkan sebuah pesan ya. Yang pertama adalah judulnya adalah informasi, kemudian message-nya itu adalah hasil dot pesan. Itu kalau statusnya true. Kemudian dialognya kita close ya. Dialognya kita close dlg dot dialog dalam kurung close. Kita tutup. Terus kita panggil lagi fungsi refresh. Jadi setelah
menyimpan, entah itu merubah atau menghapus, menambah atau merubah, berhasil kita refresh data gridnya. Jadi refresh ini hanya refresh ini hanya memanggil fungsi yang sudah kita buat ini. Jadi ini akan dipanggil setelah proses nyimpan atau proses merubah berhasil. Tapi kalau gagal, artinya kalau statusnya bernilai false, kita munculkan pesan. Nah, kita copy aja dari ini juga bisa sih. Kita copy aja atau diketik lagi ya boleh. Di sini kita pesannya kita ganti dengan hasil dot pesan. Jadi pesan itu nanti sumbernya adalah dari web service ya. Entah itu error koneksi atau error query-nya atau error yang lainnya nanti muncul di sini. Kita save. Oke, simpan sudah selesai, kita coba dulu. Refresh dulu. Tambah ya. 333 tes alamat tes. Kita simpan dan muncul informasi. Kalau merubah, klik aja ubah, tes ubah. Ini-nya nggak boleh dirubah ya. Simpan. Oke. Jadi ID atau primary key jangan dirubah. Kalau dirubah nanti nggak akan berubah. Oke, tinggal satu yaitu hapus. Nah, kalau hapus itu ya pendek sih sebenarnya, cuma biasanya kita kasih apa itu konfirmasi ya. Function hapus. Oke, di sini kita seperti yang ubah tadi, kita pilih dulu. Ini saya copy aja ya. Saya copy, saya paste di sini. Jadi fungsi yang di dalam ubah tadi saya copy. Cuma yang isinya di dalam if baris ini saya hapus. Ya, karena hampir sama. Kalau pengen menghapus kan harus milih barisnya dulu. Kalau nggak milih nanti muncul peringatan belum ada data yang dipilih. Tapi kalau sudah dipilih muncul apa? Kita gunakan messenger lagi berupa konfirmasi ya. Ya, konfirmasinya kita apa namanya? Kita tanya dulu. Ya. Yakin menghapus data ini gitu ya. Oke, kasih tanda tanya. Jadi ini nanti akan muncul pertanyaan, yakin menghapus data ini, kemudian kita kasih function. Nah, function ini akan dijalankan sesuai jawaban ya. Apakah jawabannya benar atau tidak. Jadi JWB ini menyimpan jawaban apakah oke atau tidak. Apakah yes atau no. If jawab berarti jika dijawab yes atau oke atau yakin untuk menghapus, maka kita jalankan proses hapusnya ya. Ini jangan lupa titik komanya. Nah, fungsi hapus itu sebenarnya sama dengan fungsi simpan ini. Ini kita copy aja. Fungsi simpan kita copy karena nggak ada bedanya. Kita paste di sini. Kita rapikan dulu ya. Jadi teman-teman kalau copy paste ya jangan dibiarkan kayak gini, kita rapikan. Kita rubah namanya metode. Nah, kalau metodenya yang simpan tadi post, ubah tadi put, hapus itu tinggal kita ganti tipenya delete. Udah gitu aja, yang lainnya ini sama. Kita save ya. Save, kita refresh lagi. Klik hapus, muncul peringatan. Pilih dulu, klik hapus. Nah ini, yakin menghapus data ini. Kalau kita klik cancel, itu berarti jawabannya ini bernilai false. Berarti fungsi yang di dalamnya ini tidak akan pernah dijalankan. Tapi kalau kita klik OK, ini berarti yang JWB ini nanti bernilai true. Maka ini akan dijalankan. Oke, berhasil hapus. Nah ini kok nggak refresh, kita cek dulu ya. Mungkin ada kesalahan di networknya. Oke, berhasil hapus. Oh ya, sorry, ini belum dirubah. Ini kan harus diisi dengan sesuai baris yang dipilih. Ini berarti dirubah dulu. Oke, baris kecil semua ya. Jadi kalau yang simpan untuk tambah tadi kan pakai form ya. Tapi kalau hapus cukup menggunakan data yang dipilih. Jadi datanya kita masukkan ke sini.
Kita coba lagi. Klik hapus. Oke, sudah hilang ya. Sudah ada notifikasi berhasil hapus. Oke, demikian untuk halaman mahasiswa. Nanti ini saya share filenya lagi. Meskipun kemarin sudah saya share, mungkin ada sedikit perbedaan variabel. Oke, tadi yang belum kita buat adalah indeks ya. Oke, sekalian aja kita buat file di sini index.html. Oke. Untuk indeks kita bisa ngopi dari menu saja ya. Di sini ada menu, kita cari dulu menu. Nah, ini menu button. Atau ini. Kalau yang menu biasa ini harus klik kanan. Nah, klik kanan baru muncul menunya. Tapi kalau menu button, nah menunya seperti ini. Kita copy ini aja ya. Kita copy source code-nya. Ctrl S. Copy semua, copy. Kemudian paste di indeks. Sama seperti tadi, kita ngopi dari login aja. Yang ini, atau ini di copy semua, copy. Kita rubah. Nah, ini nggak kepakai ya. Kita paste. Ini kita ganti misalkan menu atau halaman utama ya, web service MI. Nah, nanti menunya ini bisa misal dirubah aja nanti, web service kita kasih D3 manajemen informatika. Oke, seperti itu. Nah, ini ada menu ya. Ini kalau kita lihat demonya kan ada home, ada edit, dan seterusnya. Nanti bisa diotak-atik. Saya akan menambahkan menu di sini. Yang edit saya hapus, yang ini tidak saya hapus. Nanti mungkin teman-teman pengen otak-atik ya. Oke, ini yang berarti yang di sini karena ini edit ada sub menunya, berarti ini menggunakan MM1, berarti maksudnya yang di sini. Tapi kalau misalkan nggak mau pakai yang ini ya boleh, ini dihapus saja. Dihapus nggak apa-apa ya. Nanti bisa diotak-atik sendiri. Karena ini dia drop down ya. Drop down itu tinggal data option menunya yang mana. Ini menunjukkan ID ya. ID yang di file bawahnya ini. Cuma saya tidak pakai ini, saya hapus saja. Ini saya hapus juga. Oke. Saya hanya menyisakan dua ini. Ini berarti kita gunakan link button ya. Yang home ini kita kasih nama, berarti dia manggil index.html atau gini tok ya boleh. Karena kalau garis miring saja itu langsung dianggap indeks ya. Yang ini adalah mahasiswa. Nah, nanti teman-teman tinggal nambah yang bawahnya. Oke, ini misalkan nggak usah pakai ini, coba. Untuk mahasiswa kita manggil mahasiswa.html. Nah, nanti teman-teman tinggal ngopi di sini, copy, taruh bawahnya. Misalkan kemarin ada angkatan ya, kita tinggal nulis angkatan. Di sini berarti sesuai nama filenya ya, misalkan angkatan.html dan seterusnya nanti bisa ditambah angkatan, jurusan dan sebagainya. Kita save. Nah, kita coba kembali ke localhost 81. Nah, seperti ini. Nah, ini kan home, ini ke indeks, mahasiswa lari ke mahasiswa. Nah, menunya tadi sebenarnya kalau pengen muncul di setiap halaman itu tinggal di copy saja. Ya, contoh ini ya, ini saya copy di dalam mahasiswa itu kita tinggal nambahi yang di atasnya sini. Nah, tinggal nambahi di atasnya sini. Jadi ini tinggal ditambahkan sehingga nanti setiap halaman itu pasti ada menunya ini. Seperti itu. Jadi ketika kita klik mahasiswa, nah menunya itu ada di sini. Kita bisa ke home, ke mahasiswa, atau nanti ke angkatan ya, bisa dibolak-balik gitu ya. Seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nanti di indeks monggo boleh ditambahkan foto apa-apa ya. Misalkan di sini saya kasih nama selamat datang misalnya.
Nah, hanya contoh aja ya. Nah, selamat datang. Tuh. Oke, demikian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti saya share file index sama mahasiswanya. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.